Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azani wa azakumullah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab Al-Arba'una Hadisan fi Fadli La Ilaha Illallah. 40 hadis tentang keutamaan La Ilaha Illallah karya Syekh Muhammad bin Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pembahasan hadis ke-16 ya. Hadis ke-16 bahwasanya bab tentang tidak ada penghalang antara la ilaha illallah dengan Allah. Artinya apa? Ucapan la ilaha illallah akan sampai kepada Allah. Ya, ini hadisnya. Sebagaimana sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, hadisnya kurang lebih menyebutkan tasbih itu adalah setengah dari timbangan. Alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Sedangkan la ilaha illallah tidak ada penghalang antaranya dengan Allah sampai kepada Allah. Tidak ada penghalang antaranya dengan Allah hingga kalimat tersebut sampai kepada Allah. Nah, ini pembahasan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi sekali lagi itu menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Ucapan kita la ilaha illallah akan sampai kepada Allah, tapi tentu saja harus dengan ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, mau sebanyak apa pengucapan la ilaha illallah tidak akan ada manfaatnya bagi kita. Nah, itu bab sebelumnya, yaitu hadis ke-16. Nah, sekarang kita masuk bab baru. Kata Syekh di sini, Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah, babu an la ilaha illallah sababun litakfirid dunub. Bab bahwasanya la ilaha illallah adalah sebab dihapuskannya dosa-dosa. Bab bahwasanya la ilaha illallah adalah sebab dihapuskannya dosa-dosa. Ya, kita punya dosa. Sedikit apa banyak? Banyak ya, nggak terhitung kita dosa yang banyak. Maka salah satu cara supaya dosa kita dihapuskan oleh Allah yaitu dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, ini maksud judul bab tersebut. Nah, sekarang kita baca saja hadisnya. Kata Syekh ini, al-hadits as-sabi' asyar, hadis ke-17. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa minkum faqala fi halifihi billati wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Wa man qala li sahibihi ta'al uqamirka falyatasaddaq. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang bersumpah lalu berkata di dalam sumpahnya dengan menyebut Lata dan Uzza, maka hendaknya ia mengucapkan la ilaha illallah. Dan siapa yang berkata kepada temannya, kemarilah, aku akan mengajakmu melakukan khimar, maka hendaknya ia bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya Bapak, sekali lagi kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang bersumpah lalu berkata dalam sumpahnya dengan menyebut Lata dan Uzza, maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan siapa yang berkata kepada temannya, kepada sahabatnya, kemarilah, aku akan mengajakmu melakukan khimar, maka hendaknya dia bersedekah. Ini teks hadisnya. Coba kita pahami dengan baik Bapak hadis ini.
Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa di antara kalian yang bersumpah, sumpah artinya mengucapkan sesuatu untuk menguatkan apa yang kita katakan. Fungsi sumpah kan gitu kan. Dan gini, kalau kita berkata, oh di sana di Muara Siberut ada kebakaran, bisa jadi yang dengar masih meragukan. Tapi kalau udah sumpah demi Allah, misalkan mengucapkan Allah, demi Allah, di sana sudah terjadi kebakaran, orang yang dengar kira-kira bagaimana? Wah, berarti ini kabarnya bukan lagi samar-samar, bukan lagi kemungkinan salah atau tidak, yakin ini benar, misalnya begitu. Nah, itu fungsi sumpah. Di sini Nabi menyatakan, siapa di antara kalian yang bersumpah lalu berkata dalam sumpahnya dengan menyebut Lata dan Uzza, artinya dia bersumpahnya dengan menyebut Lata dan Uzza, bukan dengan nama Allah. Jadi bukan berkata demi Allah, tapi dia demi Lata dan Uzza. Nah itu, siapa di antara kalian yang bersumpah lalu dalam sumpahnya dia mengucapkan Lata dan Uzza, bersumpah dengan Lata dan Uzza, maka hendaknya dia mengucapkan La ilaha illallah. Artinya Bapak, ucapan demi Lata dan Uzza ini benar apa salah? Salah, salah besar. Nah, cara menghapuskannya kan salah nih. Kita ingin meralatnya, ingin menghapusnya, menghapus kesalahan ini. Cara menghapus kesalahannya kata Nabi dengan mengucapkan La ilaha illallah. Nah ini, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu kata Nabi, siapa yang berkata pada temannya, kemarilah, aku akan mengajakmu melakukan qimar, maka hendaknya dia bersedekah. Siapa yang berkata pada temannya, marilah, aku akan mengajakmu melakukan qimar. Qimar itu bisa dibilang judi atau taruhan lah gitu. Kemarilah, aku akan taruhan dengan kamu gitu. Judi dengan kamu, nah gitu. Nah, siapa yang mengucapkan ini, hendaknya dia bersedekah. Artinya Bapak, ketika seseorang berkata pada temannya, kemarilah aku taruhan bersama kamu, ini benar apa salah? Salah. Kesalahan yang besar juga. Nah, bagaimana cara menghapus kesalahan ini? Kata Nabi, hendaknya bersedekah. Jadi cara untuk menghapus kesalahan ngajak judi, yaitu dengan bersedekah. Nah ini Bapak ya, insya Allah maknanya jelas ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani di sini, dalal haditsu ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faidah. Minha, di antara faidah hadis ini, fadlu la ilaha illallah wa annaha kaffaratun liman halafa bi ghairillah. Di antara faidah hadis ini, keutamaan la ilaha illallah, dan bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah penghapus dosa bagi orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, contohnya kalau dalam ayat demi Lata dan Uzza, ini kan sumpah dengan selain nama Allah. Dosa kan? Besar dosanya kan? Dosa syirik kan? Cara menghapusnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ini bisa menghapuskan dosa dari orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Dan bersumpah dengan selain nama Allah bukan cuma Lata dan Uzza, bisa juga dengan demi bapak saya, kamu harusnya ini bersumpah dengan nama bapak, atau bersumpah dengan nama leluhur, bersumpah dengan nama Rasul. Nah ini juga, kalau seorang misalkan demi Rasul saya begini. Nah kalau terlanjur mengucapkan ini, cara menghapuskan dosanya dengan apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena kata Nabi SAW dalam hadis, man halafa bi ghairillahi faqad kafar aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh ia telah melakukan kekafiran atau syirik. Nah, jadi bersumpah dengan selain nama Allah ini hukumnya haram, syirik, kekufuran. Walaupun kekufuran kecil, kemusyrikan kecil, tapi tetap dosanya besar ya. Nah, siapa yang terlanjur mengucapkan itu, hendaknya langsung ditebus, ya istilahnya gitu, dengan cara apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Nah itu, lalu berikutnya wa minha, di antara faedah hadis ini juga annal halifa bi ghairillahi syirkun. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Di antara faedah hadis ini bahwasanya bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik. Bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik. Maksudnya bersumpah dengan selain Allah itu apa? Bersumpah dengan makhluk
maksudnya gitu. Bukan bersumpah dengan sifat Allah. Karena kalau bersumpah dengan sifat Allah boleh. Bersumpah dengan nama Allah, nama-nama Allah misalnya gini. Bukan demi Allah, misalnya, demi Ar-Rahman, saya menyaksikan ini. Boleh tidak? Boleh, karena Ar-Rahman termasuk nama Allah. Misalkan demi Al-Aziz, misalkan saya baru datang sekarang. Boleh tidak? Boleh, karena Al-Aziz termasuk nama Allah. Begitu juga bersumpah dengan salah satu sifat Allah. Ini pun boleh. Demi kekuasaan Allah, saya baru datang sekarang. Atau demi kemuliaan Allah, saya berkata tadi seperti ini. Nah, kalau bersumpah dengan sifat Allah juga boleh. Karena sifat Allah dan nama Allah tidak terpisah dari Allah, ya Bapak ya. Makanya para ulama menjelaskan bolehnya bersumpah dengan Al-Quran. Demi Al-Quran, saya baru datang sekarang. Baru datang sekarang jam segini, nah itu boleh. Karena kenapa? Al-Quran ini adalah kalam Allah, perkataan Allah. Sedangkan perkataan Allah termasuk sifat Allah. Dan bersumpah dengan sifat Allah ini diperbolehkan. Yang nggak boleh itu bersumpah dengan ciptaan Allah, makhluk. Ya contohnya bersumpah demi Rasul, nah ini nggak boleh. Atau demi wali fulan, demi sunan ini, nah ini nggak boleh. Demi syekh ini, nah, demi ustadz ini, demi buya ini, nah ini nggak boleh. Tapi kalau bersumpah dengan nama Allah, sifat-sifatnya, maka ini diperbolehkan, apa ya? Itu faedah kedua. Wa minha, diantara faedah hadis ini berikutnya juga tahrimul qimar, diharamkannya qimar. Ya, apa itu qimar? Kata Syekh di sini, wa huwa fi istilahil fuqaha muamalah maliyatun yadkhulu fiha al-mar'u ma'a taraddudihi fiha baina an yagrima aw yagnam. Wa huwa al-maisirul ladzi dzakarahu Allah fi kitabi wa qila maisiru ihda suwaril qimar. Jadi tadi diharamkannya qimar. Kan kata dalam hadis disebutkan, siapa yang berkata kepada temannya, kemarilah, aku akan mengajakmu melakukan qimar, maka hendaknya sedekah. Kalau sudah mengucapkan seperti ini. Nah, qimar itu apa? Di sini Syekh menyebutkan qimar menurut istilah para fuqaha ahli fikih, yaitu hubungan muamalah maliyah, muamalah harta, artinya hubungan interaksi dalam masalah harta, yang mana seseorang memasuki muamalah tersebut dalam keadaan ragu antara akan rugi atau untung. Nah, ini namanya qimar, muamalah harta, muamalah berupa harta, yang mana seorang ketika memasuki muamalah tersebut dia ragu, dia agak bimbang, saya ini akan dapat kerugian atau dapat keuntungan. Nah, ini namanya qimar, Bapak. Maksudnya apa berarti kata Syekh sini? Yaitu maisir, judi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi qimar itu adalah judi. Panitia taruhan, misalnya kalau bahasanya. Wakil dengan mengatakan maisir, judi ini salah satu bentuk dari qimar. Jadi dia menyatakan qimar itu adalah maisir atau istilah judi, dan ada yang menyatakan maisir, judi ini salah satu bentuk dari qimar. Yang intinya apa? Dua-duanya haram, gitu Bapak ya. Nah, ini jadi qimar itu ya judi lah, muamalah berupa harta yang mana seorang ketika memasukinya ragu, saya ini akan dapat untung atau rugi. Ya contohnya begini, banyak contohnya Bapak ya. Ya misalkan seperti ya kayak model taruhan lah. Seorang misalkan pertama bola, misalkan udah selesai bola kan? Yang piala apa itu belum ya? Piala Asia atau piala dunia lah. Siapa yang menang kira-kira? Jerman apa Inggris? Kalau kamu Jerman, kalau saya Inggris nih, kumpulkan uang. Nanti kalau yang menang berarti dia yang berhak dapat uang tersebut. Kumpulkan satu orang 100.000. Ternyata setelah bertanding Jerman yang menang, maka yang berpendapat tadi Jerman yang menang, dia yang ambil. Nah, berarti ketika orang ini masuk ke muamalah seperti ini, dia kan nggak tahu bakal menang atau rugi kan? Nah, itulah yang namanya qimar, istilah judi, Bapak. Yang seperti ini tidak diperbolehkan karena ada unsur goror, artinya itu antara untung dan
Nah, nggak jelas dia bakal berhasil atau tidak. Nah, itu Bapak ya. Ya seperti ya kalau seperti ini juga yang termasuk yang sejenis dengan ini seperti permainan dadu Bapak. Permainan dadu itu juga serupa. Nanti kalau misalkan ini kocok-kocok keluar, wah saya menang. Yang ini kocok-kocok, wah kalah. Ya sejenisnya lah, mau dadu kan mau modelnya namanya istilahnya ludo dan semacamnya ya. Intinya ketika melakukan itu ada kemungkinan rugi, ada kemungkinan untung, tidak jelas, nggak yakin orangnya. Nah itu namanya qimar dan itu diharamkan Bapak ya. Jadi jangan Bapak ya. Makanya permainan dadu itu termasuk bagian dari judi Bapak ya. Disebutkan dalam hadis, man la'iba bin nardashir faka'annama ghama sayadahu fil lahmil khinzir audan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapa yang main dadu maka seakan-akan dia membenamkan tangannya ke darah dan daging babi. Pak, darah dan daging babi ini apakah layak kita pegang-pegang? Nah kan? Kalau kita bisa nggak sengaja megang darah dan daging babi, kira-kira apa reaksi kita? Langsung cuci kan? Nah orang yang main dadu seperti itu, seakan-akan dia sadar ini darah daging babi kan najis kan? Dia masukkan tangan ke situ. Nah itulah orang yang bermain dadu ya, dalam bentuk apapun, yang sifatnya untung-untungan. Nah, itu namanya qimar ya, maisir. Nah di sini Syekh menyebutkan dalilnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai Allah berfirman, hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, judi, lalu berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, itu semua rijs. Rijs itu kotor, menjijikkan, min amal syaitan, termasuk perbuatan setan. Fajtanibu, jauhilah itu, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, jadi kalau kita ingin beruntung, jauhilah semua itu. Apa aja tadi? Minuman keras, judi, lalu berkurban untuk berhala, berkorban yang beli untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Kalau kita mau beruntung, jauh itu. Kalau kita mau tidak beruntung, kerjakanlah itu. Ya makanya Bapak, orang yang main judi nggak dapat untung, dia dapat rugi. Bahkan ada seorang ini dulu orang yang pernah jadi bisa dibilang bandarnya, dia menyatakan sebenarnya orang yang main judi itu nggak dapat untung. Kalaupun dia menang, itu cuma dikasih menang aja sama bandarnya. Kenapa orang udah tahu dia itu sering gagal tapi terus main judi? Karena ada suatu kecanduan. Sekali menang dia merasa, oh saya dapetin, yaudah saya ini pakai lagi. Kalaupun kalah, nanti ada kemungkinan menang lagi. Jadi akhirnya hartanya habis hanya untuk kayak gitu naudzubillah dari sudah habis harta, habis juga hubungannya dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya. Makanya rata-rata orang kalau udah kecanduan judi hancur rumah tangganya, habis semuanya Dan itu sekali lagi itu udah bisa bisa candu kalau main judi. Dan ini fenomena yang sangat mengkhawatirkan di negara kita Karena zaman sekarang kan iya, judinya udah bukan lagi offline tapi online. Dan online yang susah terdeteksi. Kalau offline kelihatan, oh ini orang lagi kumpul gini kan. Tapi online mana tahu kan, orang cuma megang ini dikira dia lagi baca apa, ternyata iya betul. Berapa banyak orang sampai, mungkin Bapak tahu ya, berita dalam berapa bulan belakang orang sampai bunuh diri, sampai ada yang bakar anak istri gara-gara itu judi online habis-habisan. Dia judi online habis, akhirnya minjem pinjol, terlilit utang, akhirnya udah stres bunuh diri. Nah itu Bapak yang berhubungan. Makanya orang yang main judi nggak akan beruntung. Kalaupun suatu saat menang, itu dikasih menang aja oleh bandarnya. Makanya nggak ada dalam sejarah pemain judi kaya. Yang kaya bandar judinya.
Karena bandar judi yang ngerti dia mempermainkan para pemain judi, Bapak ya. Nah itu faedah ketiga ya, diharamkannya apa tadi? Qimar, judi, taruhan dan semacamnya. Lalu faedah berikutnya, wa minha, di antara faedah hadis ini, istihbabu takfiris sayyiati bijinsiha minat ta'ati ma'at taubah. Nah, dianjurkan, disukai menghapus kesalahan dengan ketaatan yang sejenis dengannya. Di samping melakukan tobat, dianjurkan, disukai menghapus kesalahan dengan melakukan ketaatan yang sejenis dengannya, dengan disertai tobat. Artinya gini, ketika kita terjatuh dalam kesalahan, maka hendaknya kita langsung melakukan kebaikan yang sejenis dengan kesalahan tersebut, sambil juga bertobat. Jadi contohnya gini, nah di sini contohnya, sini aja kita baca tentang syekh ini. Falamma kana al-halifu bi ghairillah syirkun kanat kafaratuha an-nutqu bitauhid. Nah ini Bapak ya. Jadi tatkala, kata syekh, tatkala bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik, maka penghapusnya, tebusannya yaitu dengan mengucapkan tauhid. Nah itu. Jadi gini, kesalahan bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik kan? Lawannya syirik apa? Tauhid. Berarti ketika seorang melakukan bersumpah dengan selain nama Allah, lakukanlah yang bertentangan dengan itu. Bersumpah dengan selain nama Allah syirik, berarti cara menghapuskannya dengan lawannya, yaitu apa? Tauhid. Mengucapkan tauhid itu apa? Dalam hadis, ucapan la ilaha illallah. Nah itu Bapak ya. Lalu berikutnya, wa kadza fil muqamarah ju'ilat kafaratuha sadaqah. Demikian pula dalam hal berjudi, taruhan, kafaratnya, penghapus kesalahan, penghapus dosanya yaitu dengan sedekah. Jadi gini kan, ketika muqamarah apa judi, dia kan sudah mengeluarkan harta untuk yang salah kan, berarti lawannya apa? Mengeluarkan harta untuk yang baik. Nah itu Bapak ya, ini dianjurkan. Kata sini, kama annal qimara badlun lil mali bi ghairi haq kanat kafaratu bi badlil mali bil haq wa hiya sadaqah. Sebagaimana qimar, judi itu adalah mengeluarkan harta dengan alasan yang tidak benar, maka penghapus dosanya yaitu dengan mengeluarkan harta dengan cara yang benar, yaitu apa? Sedekah. Nah itu Bapak ya. Jadi kalau kita punya kesalahan apapun, maka hendaknya kita segera hapus kesalahan tersebut dengan kebaikan yang sejenis dengannya, yang lawannya, istilah yang lawan dari itu, sambil disertai dengan tobat. Jadi tertobat, tobat harus ya, tapi selain tobat, kita cara menghapus kesalahan itu dengan melakukan kebaikan ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan akan menghilangkan kesalahan Bapak ya. Jadi apapun, misalkan kita contohnya pernah misalkan ada seorang yang pernah mencuri, berarti kan mengambil harta orang lain tanpa alasan yang benar. Ngambil, berarti lawannya apa? Beri. Kita beri orang lain. Nah itu, maksudnya beri apa? Beri sedekah, beri apa? Nah itu lawannya ya. Jadi hendaknya kita segera menghapus kesalahan kita dengan kebaikan yang sejenis dengannya, disertai juga dengan tobat. Di sini kata Syekh ini Muhammad Mansur Ad-Da'jani, faidah, ada faidah sini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam Fath, yaitu Fathul Bari. Qala At-Tibi berkata, al-hikmatu min dzikril qimar ba'da al-halif billah anna man halafa billah wafaqal kuffara fi halifihim fa'amara bitauhid wa man da'a ila al-muqamarah wafaqahum fi la'ibihim fa'amara fa'umira bikaffarati dzalika bitasadduq. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia menyebutkan perkataan At-Tibi, hikmah disebutkannya qimar tadi apa? Judi istilahnya gitu ya, taruhan. Hikmah disebutkannya judi setelah sumpah dengan Lata, nama Lata. Apa hikmahnya?
siapa yang bersumpah dengan nama Lata berarti sudah menyamai orang kafir dalam sumpah mereka, ya tidak? Karena orang kafir kan sumpah dengan Lata, dengan apa, sembahan mereka kan. Nah, siapa yang bersumpah dengan nama Lata berarti sudah menyamai orang-orang kafir dalam sumpah mereka. Karena itu dia diperintahkan untuk melakukan tauhid. Mengucapkan apa tadi? La ilaha illallah, ya. Jadi orang yang mengucapkan demi Lata ini udah menyerupai, menyamai orang kafir dalam masalah sumpah mereka. Dan siapa yang mengajak pada qimar, judi, maka sudah menyamai mereka dalam hal permainan mereka. Karena itu dia diperintahkan menghapusnya dengan sedekah. Jelas apa ya? Jadi ketika seorang mengucapkan demi Lata berarti menyerupai orang kafir dalam masalah apa? Sumpah. Dan yang ngajak qimar, ngajak judi berarti sudah menyamai mereka dalam hal apa? Permainan mereka. Makanya diperintahkan untuk bersedekah. Lalu disebutkan sini, wa fil hadits anna man da'a ila al-'aib fa kafaratu an yatasaddaq wa yata'akkadu dzalika fi haqqi man la'iba bi tariqil aula. Dalam hadis ini terdapat keterangan siapa yang mengajak orang lain untuk bermain qimar, bermain judi, maka kafaratnya, penebusnya, menghapus dosanya dengan bersedekah. Ya kan? Dalam hadis begitu kan? Siapa yang mengatakan, karena dalam hadis sebutkan siapa yang berkata kepada temannya, ayo sini kemari, aku akan mengajakmu judi, itu kan? Ini ngajak Bapak. Maka kafaratnya, penebusnya dengan apa? Sedekah. Ya. Jadi siapa yang mengajak untuk bermain judi, qimar, maka penebusnya dengan bersedekah. Dan itu ditekankan lagi, lebih ditekankan lagi bagi orang yang main terutama, apalagi bagi orang yang main. Artinya orang yang ngajak aja, ayo main judi, sedekah, apalagi bagi yang main, karena dosa yang lebih besar mana? Main, ya. Makanya di sini kata Syekh, kalau orang yang ini aja ngajak aja, dia penebusnya dengan sedekah, maka itu lebih ditekankan lagi bagi orang yang main. Itu apa ya? Selesai kita dari hadis ke-17. Nah, sekarang kita masuk hadis berikutnya. Babun minhu, bab termasuk darinya. Artinya masih termasuk dari judul bab tadi. Judul bab tadi apa? La ilaha illallah adalah sebab dihapuskannya dosa. Ini masih ada hubungannya. Al-hadits tsamin asyar, hadis ke-18. Kata Syekh ini, subhanallah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ma taraktu min hajatin wala dajatin illa ataitu 'alaiha. Qala aw tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah? Qala na'am. Qala fa inna hadha ya'ti 'ala hadha. Rawahu Abu Ya'la wal Bazzar wa Tabrani. Qala al-Haythami wa rijaluhum thiqat. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata seseorang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidaklah aku tinggalkan satupun perbuatan maksiat kecuali aku lakukan. Maka beliau pun bersabda, apakah engkau bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Orang itu menjawab, ya. Maka beliau pun bersabda, sesungguhnya itu akan datang kepada itu. Sesungguhnya itu akan menghapus itu. Sesungguhnya ini akan menghapus itu. Hadis ini diriwayatkan Abu Ya'la, Al-Bazzar, dan Tabrani, dan Al-Haythami berkata, perawi hadis ini thiqat, terpercaya, para perawi terpercaya. Nah, kita bahas Bapak hadis ini, hadis yang agung ini ya. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan ada seseorang berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak aku tinggalkan satu pun perbuatan maksiat kecuali aku lakukan. Artinya apa ini? Orangnya banyak apa? Maksiat, karena tidak ada satu pun maksiat kecuali aku lakukan. Bunuh, syirik, ini dia lakukan. Artinya dia itu menyesal. Dia datang, dia menganggap masalah saya ini banyak. Menyesal dia. Maka Rasulullah SAW tahu Rasulullah adalah seorang guru yang baik, seorang pengarah yang baik. Ketika menyaksikan demikian, Rasulullah tidak menutup pintu taubat bagi dia,
Kata Rasulullah SAW, Rasul ingin menggembirakan dia supaya dia nggak berputus asa dari rahmat Allah. Kata Rasulullah, bukankah atau apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Artinya, bukankah kamu sudah masuk Islam? Artinya ini perbuatan dosa tadi dilakukan sebelum masuk Islam. Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah? Maka orang itu jawab, iya. Ya sudah syahadat, sudah ucap 2 kalimat syahadat. Maka Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya itu, kesaksianmu itu akan menghapus yang tadi. Yang tadi itu apa? Dosa-dosa tadi. Nah itu apa? Ini menunjukkan keutamaan Islam. Ya apa ya? Luar biasa ini. Ini hadisnya apa ya? Kita langsung masuk saja faidah dari hadis ini. Kata Syekh sini, dalal haditsu ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faidah. Minha, di antara faidah hadis ini, annal islama yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapuskan apa yang sebelumnya. Menghapuskan apa? Dosa sebelumnya. Jadi Bapak, separah apapun dosa seseorang sebelum masuk Islam, ketika masuk Islam, seketika itu diampuni. Makanya Bapak, orang yang baru masuk Islam itu lebih baik daripada kita. Kalau kita udah banyak dosanya kan, tapi kalau baru masuk Islam dia nol, gak punya dosa. Seandainya dia udah masuk Islam lalu meninggal setelah itu, wah nikmat sekali. Dia meninggal dalam keadaan tidak bawa dosa. Ya, sedangkan kita bawa banyak dosa. Ya, maka ini keutamaan bagi orang-orang mu'allaf, ya. Orang yang baru masuk Islam, dia masuk Islam lalu dia mempertahankan keislamannya dengan baik. Ya. Setelah Islam dia pertahankan, jangan sampai dikotori dengan maksiat, terutama syirik. Karena kalau orang udah masuk Islam berbuat syirik, rugi juga. Dia udah masuk Islam, diampun dosanya, langsung dapat dosa banyak, keluar dari Islam lagi. Nah ini rugi Bapak ya. Itu faedah pertama. Wa minha, di antara faedah kedua, annal insana la yadkhulu fil Islam illa bisyahadatain. Bahwasanya seseorang tidak masuk ke dalam Islam kecuali dengan 2 kalimat syahadat, 2 kesaksian. Kesaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan kesaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Nah, ini Bapak ya, harus dengan ini, tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa, oh saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tapi saya nggak bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Muslim? Enggak. Ya, ini seperti yang terjadi pada siapa? Yahudi. Orang Yahudi kayak gitu kan, yang mereka bersaksi, oh Esa lah punya sekutu, tapi mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, maka tidak dianggap Islam. Apa ya? Makanya mereka dianggap kafir. Ya, jadi kafir itu orang yang tidak beragama Islam. Ya, jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan sebagian orang zaman sekarang yang menyatakan orang yang bukan beragama Islam bukan kafir tapi non Muslim. Ini bahaya juga sekarang ini, pengaruh liberal sampai begini apa ya, pengaruh liberal politik memasuki ormas-ormas Islam sehingga akhirnya merusak ini umat kayak gitu. Nah itu apa ya, itu faidah kedua. Lalu berikutnya kata Syekh, wa minha, di antara faidah juga fadlu syahadatain wa annahuma sababun litakfirid dunub wa minha khawfus sahabati minad dunub. Di antara faedah hadis ini keutamaan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Bahwasanya keduanya, karena keduanya itu adalah sebab dihapuskannya dosa. Nah ini Bapak ya, dihapuskannya dosa. Maka orang-orang yang sekarang ini terjatuh, misalnya ada orang kafir yang sekarang melakukan berbagai kejahatan, ya, kita ajak mereka masuk Islam supaya dosa mereka diampuni. Ya contohnya George Bush, ini orang paling berdarah di abad 21, Bapak ya. Darah kaum muslimin Irak dia yang bertanggung jawab, darah kaum muslimin di Afghanistan dia yang bertanggung jawab. Berapa banyak ribuan kaum muslimin meninggal lewat tangan dia, lewat sebab dia, dosanya banyak Bapak. Tapi kalau dia masuk Islam, semua itu ya kita doakan George Bush masuk Islamnya, di akhir hayatnya dia sadar lalu mengucapkan kalimat syahadat ya. Walaupun tidak disaksikan,
Karena Bapak-Bapak untuk masuk Islam tadi disyaratkan harus disaksikan orang banyak. Kalaupun seorang ucapannya sendiri nggak disaksikan orang, itu sah. Cuma repotnya kalau orang masuk Islamnya seperti ini, ketika meninggal kita nggak tahu dia Muslim, akhirnya di jenazahnya diselenggarakan dengan cara bukan Islam. Makanya Bapak disyaratkan, Bapak bukan disyaratkan, dianjurkan disaksikan orang lain supaya tahu, oh ini Muslim saudara kita. Nanti kalau sakit dijenguk, kalau meninggal kita urus diselenggarakan dengan cara yang Islami. Jelas Bapak ya? Ini pentingnya syahadat itu disaksikan, walaupun itu bukan syarat ya. Karena kita tahu Najasyi syahadatnya disaksikan, enggak kan? Disembunyikan ya, karena dia mengkhawatirkan keadaan dirinya. Kalau dia mengungkapkan keislamannya, bisa apa? Dibunuh oleh rakyatnya. Najasyi ini kan pemimpin apa? Habasyah, Ethiopia. Ya, jadi dia pernah ketika dia mengucapkan perkataan yang seakan-akan menerima Islam, jelas menerima Islam, goncang rakyat Ethiopia sampai akhirnya demo mereka. Maka Najasyi pun memakai jubah yang di luarnya salib, di dalamnya syahadat lainnya. Dia seakan-akan menyetujui mereka, padahal dia setuju dengan yang di bagian dalamnya, Pak. Jelas ya soalnya. Itu kenapa Najasyi itu? Karena dia demi menjaga apa? Darahnya. Karena kalau nggak seperti itu bisa dijatuhkan rakyatnya, bahkan Nah, seperti yang terjadi dengan salah seorang, saya lupa itu. Dulu ada seorang tokoh juga, penguasa juga, Romawi kalau nggak salah. Jadi dia dulunya agamanya bukan Muslim, Kristen Nasrani itu kalau nggak salah. Setelah dia tahu ada Nabi akhir zaman, dia pun langsung syahadat. Dia umumkan di tengah rakyatnya, akhirnya apa? Dikeroyok, meninggal. Nah inilah mungkin yang menyebabkan Najasyi tidak mengumumkan Islamnya, dan itu juga yang menyebabkan Heraklius tidak. Nah, Heraklius juga sama Pak. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang Heraklius. Ada yang menyatakan dia itu mati dalam keadaan kafir, dan ada yang menyatakan dia Muslim tapi menyembunyikan Islaman, Bapak ya. Walaupun kalau kita lihat lahir dari hadis dalam Sahih Bukhari, dia nggak masuk Islam, tapi sebagian ulama lain menyatakan dia masuk Islam tapi disembunyikan. Kenapa? Khawatir dengan rakyatnya sendiri yang masih kafir, ya. Nah itu, jadi kita lanjut tadi keutamaan dua kalimat syahadat, dan itu adalah sebab dihapuskannya dosa-dosa. Lalu faedah berikutnya, ini yang keempat, kata Syekh ini, wa minha khaufus sahabati minad dunub. Di antara faedah hadis ini, kekhawatiran para sahabat Nabi dari dosa. Takutnya para sahabat kepada dosa. Mereka mengkhawatirkan diri mereka terjatuh dalam dosa. Ya, mereka takut ketika mereka melakukan dosa, khawatir ini dosa ini bisa menyebabkan saya ini enggak ya. Nah, ini zaman para sahabat. Adapun zaman setelahnya ketakutan ini makin berkurang. Orang sudah mulai bermudah-mudahan melakukan dosa. Makanya Anas bin Malik, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, pernah berkata, innakum la ta'mal a'malan hiya adaqu fi ayyunikum nasy'ar wa kunna na'udduha minal mubiqat wa kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kalian, kata Anas bin Malik, melakukan suatu amalan yang menurut kalian lebih tipis daripada rambut, sedangkan kami di zaman Rasulullah menganggap itu termasuk dosa yang membinasakan. Jelas Bapak? Jadi kata Anas bin Malik, kalian ini berkata kepada siapa? Orang-orang di zaman setelah Nabi meninggal. Kalian melakukan suatu amalan yang kalian anggap lebih tipis daripada rambut. Artinya dosanya dianggap kecil. Ya, tapi kami di zaman Rasulullah menganggap dosa itu dosa yang membinasakan. Artinya dosa besar. Ya, tapi di zaman setelah Rasulullah wafat dianggap dosa kecil. Nah, ini di zaman masih dekat dengan kenabian, maka bagaimana pula dengan zaman sekarang Bapak ya? Zaman sekarang dosa biasa, dosa besar dianggap biasa Bapak. Banyak kalau kita mau hitung, bikin kamus dosa besar yang dianggap biasa banyak. Makanya ada seorang ulama di Saudi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, masalah punya buku. Saya pertama kali saya mulai kenal
dakwah sunnah itu diantar baca buku itu, dosa-dosa yang dianggap biasa. Mungkin ada aja bukunya, ada itu, udah diterjemahkan. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Kita ngira dosa ini biasa. Nah benar, saya juga ketika masih awam, ya ini dianggap biasa. Menurut saya, menurut keluarga, menurut masyarakat, padahal itu dosa besar. Nah ini Bapak, ini zaman sekarang seperti itu. Makanya pentingnya ilmu Bapak ya, menyebarkan ilmu supaya orang-orang tidak terjatuh dalam salah. Lalu terakhir, faedah terakhir, wa minha, di antara faedah hadis ini juga, si'atu rahmati rabbil alamin, luasnya rahmat Tuhan semesta alam. Luasnya rahmat Allah Tuhan semesta alam. Kenapa? Tahu dari mana Bapak? Karena apa? Dosa sebanyak apapun, jadi sahabat tadi melakukan dosa yang banyak sekali, tiba-tiba dihapuskan karena apa? Syahadat, 2 kalimat syahadat. Artinya ini sebenarnya kasih sayang Allah ya. Menunjukkan Allah itu sangat sayang pada hambanya. Separah apapun dosa seseorang dengan kesaksiannya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, langsung hapuskan semua dosa. Bahkan kata Syekh sini, bal in sahhatit taubah tubaddalu sayyi'atu il hasanat. Bahkan tadi kan katanya luasnya rahmat Allah. Bahkan jika taubatnya itu sah, benar-benar tulus, kesalahan-kesalahan itu akan diganti dengan kebaikan. Bayangkan, kesalahan, dosa-dosa diganti dengan kebaikan, bukan cuma dihapuskan, tapi diganti dengan kebaikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertobat dan beriman lalu mengerjakan amal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang Allah ganti kesalahan-kesalahan mereka dengan kebaikan. Ya Bapak, diganti kesalahannya dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelas Bapak ya? Jadi dalam hadis tadi, dalam ayat tadi kan disebut kecuali orang yang bertobat, beriman, mengerjakan amal soleh. Nah ini apa balasannya? Kata Allah, Allah akan gantikan kesalahan-kesalahan mereka dengan kebaikan. Yaitu bukan cuma dihapuskan kesalahannya, tapi diganti dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Inilah luasnya rahmat Allah, luasnya kasih Allah. Maka jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Ya, selesai Bapak ya. Selesai kita sampai hadis ke-18. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk hadis ke-19, bab baru, yaitu judulnya babun minha annau sababun limaghfiratil dzunub ba'dal maut. Bab diantara utamaan la ilaha illallah, yaitu akan menjadi sebab diampuni dari dosa setelah mati. Nah, insya Allah ini akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.